jelas, tidak pidato, cukup saya yang pidato, aspirasi saja. Terima kasih, silakan. Terima kasih, Koordinator Desa Bersatu Bang Asri Anas, Mas Gibran yang saya hormati, dan tokoh-tokoh nasional. Saya Indra Utama, mengharapkan Indonesia ke depan adalah membangun dari desa. Desa adalah sumber kehidupan di masa depan. Indonesia adalah masa depan Indonesia itu sendiri. Kami mohon jika Indonesia ke depan ingin maju, pembangunan harus mulai dari desa. Terima kasih. Terima kasih Bung Anas. Yang ini saya sampaikan, Bung Gibran, saya merasa prihatin dengan kondisi desa sekarang. Dan kami mengajukan salah satu solusi, mohon kalau ke depan ada sebuah ridho Allah terpilih ya. Setuju tidak semuanya? DPD menjadi DPR desa, agar demokrasi Pancasila bisa terwujud di desa. Sampai saat ini demokrasi Pancasila belum terwujud di desa. Itu sebagai pesan saya aja. Terima kasih, nanti kesejahteraan, keadilan itu akan terwujud juga. Terima kasih. Terima kasih Mas Gibran memperkenalkan organisasi kami memang baru setahun. Namanya Komunitas Purna Bakti Kepala Desa Seluruh Indonesia. Tapi ada motonya, pengabdian tiada henti untuk kedijayaan NKRI. Bahkan insya Allah Mas Gibran kalau berkenan hadir, besok ada acara Rakernas 2 hari di Gedung Merdeka yang udah daftar 29 provinsi. Nah, insya Allah alhamdulillah nih, semua pejuang desa, Mas Gibran. Di sini kami pengen menuntut, alhamdulillah semua udah pada dituntut semua warga masyarakat. Tapi perhatikan, kami ini adalah pelaku pejuang di desa, dari mulai yang melahirkan sampai yang meninggal. Kalau di TNI itu lebih dari Dandik, Komandan Brigit, karena anak buah kami lebih dari 10.000, ada 16.000. Tapi kenapa seketika perhatian dari pemerintah di bawah UMR, di bawah UMK, di bawah prajurit? Nah maka ini sekali lagi ada penentu kebijakan Pak Dewan-Dewan, biar kami para mantan kepala desa berjuang, karena mantan kepala desa itu tidak ada halangan, mau bebas, mau siapa yang kami pilih, siap kami ngompanyekan. Asal, ada asalnya. Tolong perhatikan. Kami para mantan kepala desa, dulu kami berjuang untuk menaikkan kesejahteraan. Ini akan menjadi manantan, akan menjadi purna bakti. Tolong nanti kami ini semua sudah sepakat tertuang di ADART. Mantan kepala desa karena purna bakti akan menuntut, bahkan alhamdulillah mudah-mudahan ya, ini mendengar dan menyampaikan aspirasi, terus mengakomodasinya, realisasikan. Kesatu, minta dana stimulan, ya, minta dana stimulan yang perjuangkan. Minta para mantan kepala desa ada kadedes kalau bahasa Sunda agama. Ya, ayah gajihna, ayah kesejahteraan anak, ada kasih sayangna, setuju? Ini kami akan perjuangkan dengan teman-teman seluruh purna bakti seluruh Indonesia, setuju? Terima kasih. Dana pensiun Pak Gibran ya. Oke. Terima kasih. Permisi Kang Mas Gibran. Saya bersama teman-teman dari Persatuan Rakyat Desa Nusantara mohon izin secara garis besar kami hanya menginginkan Mas, karena Mas Gibran ini tokoh muda harapan bangsa ke depan, kami menitipkan mandat untuk tolong diberikan keleluasaan bagi desa untuk dapat secara mandiri mengelola keuangannya Mas. Karena antara desa yang satu sama desa yang lain
mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Betul Pak Ketua ya? Betul teman-teman semuanya? Maka dari itu ketika keleluasaan untuk pengelolaan keuangan desa tersebut peruntukannya diserahkan ke masing-masing desa, insya Allah Mas, desa-desa kita akan segera terbangun dengan luar biasa. Dan yakinlah Mas Gibran, bahwa desa itu adalah fondasi negara kita Mas. Mari bersama kami siap selalu untuk mendukung di belakang, untuk mendorong program-program kerja yang bagus. Bersama kita membangun desa Mas, memperkokoh kota dan menuju Indonesia maju. Terima kasih. Izin Mas Gibran, saya Surka Wijaya, Ketua BSI Nasional. Mudah-mudahan Allah izinkan ketika Mas nanti terpilih, berharap berpihaklah kepada desa, bahwa sejarah membuktikan sebelum Indonesia merdeka, desa sudah ada. Berarti negara punya hutang dengan desa. Oleh karena itu, bicara Undang-Undang Nomor 6 2014, asasnya ada rekognisi dan subsidiaritas. Artinya dana desa benar-benar tadi kata Dinda kita diatur oleh desa. Itu saja sikapnya ya. Sementara ini 70% diatur oleh pusat, 30% desa. Kita berharap kepada anggota Dewan yang hadir hari ini, 2024 saya berharap 70% diatur oleh desa, 30% diatur oleh pusat. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Gibran. Sebenarnya kita sudah banyak diskusi. Poinnya sama seperti teman-teman, berikan sepenuhnya kedaulatan desa. Berikan kekuasaan sepenuhnya bagi kepala desa. Berikan perlindungan kepada perangkat desa. Dan berikan kesejahteraan untuk desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Gibran, saya Irawadi, desa dari Kecamatan Gubadang, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Jadi begini, Mas Gibran, Indonesia ini DPT terbesar ada di desa. Artinya apa? Berarti kalau diibaratkan sebuah perusahaan, pemegang saham terbesar itu adalah desa. Jadi wajar saja ke depan, mudah-mudahan insya Allah di saat Mas Gibran menjadi wakil presiden, insya Allah menjadi presiden ke depan, harus paham bahwasannya porsi desa harus ditingkatkan. Kira-kira seperti itu Mas. Kita sama-sama paham hari ini berapa penduduk yang ada di desa. Berarti penentu kebijakan, siapa yang menjadi penguasa, siapa yang menjadi pemerintahan di pusat adalah masyarakat di desa. Jadi mohon terkait anggaran dana desa tolong diperhatikan. Saya berdoa Mas Gibran berhasil menjadi wakil presiden di periode ini sesuai apa yang menjadi hajat dan menjadi presiden di depannya. Namun mohon Mas Gibran doakan kami saat ini, kami para kepala desa lagi berjuang agar revisi undang-undang desa dapat dibahas dan segera disahkan di tahun 2023 paling lambat awal Desember. Terima kasih. Itu mewakili semua ya, cukup ya. Papua cukup ya. Cukup. Mas Gibran, kami dan pimpinan MPR kami menyampaikan 6 poin utama Pak hasil Rakernas organisasi-organisasi desa. Yang pertama adalah revisi Undang-Undang Desa sesegera mungkin. Dan DPR sudah setuju seperti disampaikan Wakil Ketua tadi, revisi ini sangat menentukan tata kelola desa nasional ke depan. Satu. Kemudian yang kedua, aspirasi dana desa dinaikkan. Standarnya teman-teman adalah 5 miliar per desa bersifat afirmatif. Apa afirmatif? Ini kan banyak yang berkampanye di luar Pak, seakan-akan 5 miliar itu aspirasinya, padahal bukan. Itu aspirasi kami yang kemudian disuarakan. Apa itu afirmatif? Contoh Pak, mohon maaf Pak Wakil Ketua MPR, masa kepala desa ini Pak, untuk mengurus bedah rumah yang jumlahnya 10 juta satu rumah, harus datang ke Kementerian PU bawa proposal. Kenapa tidak masuk di dana desa?
Itu afirmatif. Benar kan? Apalagi yang lain. Masa urusan kami mau datang untuk mengurusi jalan-jalan usaha kami antrian di Kementerian Pertanian, Pak. Kan itu. Kenapa dia tidak menjadi satu batang tubuh dengan yang namanya dana desa? Apalagi, ini yang selalu kami kritik Mas Gibran. Mas Gibran pasti tahu benar sebagai pemimpin kepala daerah. Misalnya, kenapa pendataan BPS ya? BPS itu harus dilakukan oleh pemerintah pusat terus. Padahal desa itu bisa melakukan dengan benar. Inilah yang kemudian yang kami sebut dana desa 5 miliar bersifat afirmatif. Kemudian yang selanjutnya, kami juga kepala desa, BPD meminta agar pendamping desa ke depan dievaluasi secara serius. Kami tidak ingin pendamping desa ke depan itu menjadi alat politik partai siapapun. Benar atau tidak? Jangan pendamping desa diambil di luar dari kabupaten. Mohon maaf ya, ada banyak pendamping desa sekarang mendampingi desa A, tetapi dia dari provinsi B. Kami ingin pendamping ke depan siapa? Anak-anak muda, sarjana-sarjana muda yang potensial. Siapa pendamping ke depan? Mantan kepala desa, mantan BPD yang masih bisa fungsional untuk mendampingi pembangunan desa. Benar atau tidak? Itu aspirasi, Pak. Sekarang luar biasa, mohon maaf ya, Mas Gibran mungkin perlu kami sampaikan. Ini perlu kita sampaikan teman-teman. Gajinya kepala desa, Pak, paling tinggi 2,3 juta. Benar kan? Kan gajinya BPD tidak punya gaji. Yang ada hanya tunjangan, insentif. Gajinya 200 sampai 600 ribu per bulan. Gajinya perangkat desa 300 maksimal 500 ribu per bulan. Ada 2 juta ya. Gitu. Ini beda-beda daerah. Inilah yang kami harap diperbaiki ke depan, Mas. Ini sangat menyedihkan. Sedangkan kami berhadapan, mohon maaf ya, pendamping desa gaji paling rendah itu adalah 5 juta. Gaji pendamping provinsi 15 juta. Coba. Benar kan? Sangat membuat sakit hati teman-teman. Gitu. Kemudian yang lain, kami meminta agar kenaikan gaji tunjangan termasuk purna bakti itu benar-benar diperhatikan. Terakhir aspirasinya teman-teman adalah mohon agar pembangunan desa ke depan melalui musyawarah pembangunan desa, Musrembandes. Sekarang Mas Gibran, mohon maaf, memang ada Musrembandes desa, tetapi 70% diatur oleh Kementerian Desa. Mau bangun jalan diatur oleh Kementerian Desa. Mau bangun irigasi diatur oleh Kementerian Desa. Kami ingin agar ke depan 70% diatur oleh desa melalui musyawarah dan 30% untuk mendukung program nasional. Benar atau tidak? Oke. Mungkin itu aspirasi 5 ya, aspirasi utama. Udah, termasuk itu penataan di Undang-Undang Desa. Kami berharap dengan ini kami mengundang untuk pasti Mas Gibran udah masuk di kepalanya semua nih aspirasi teman-teman. Kami mengundang Mas Gibran untuk menyapa semua teman-teman. Betapa rindunya teman-teman ini menunggu dari jam 10 sampai sekarang untuk Mas Gibran. Kami mengundang Pak Nusron Wahid, Pak Wakil Ketua MPR untuk menjadi bagian maju ke depan. Silakan Mas Gibran. Kami